Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan subbab berikutnya ya, yaitu medan magnet oleh bahan yang termagnetisasi. Ya, langsung aja kita buka masuk ya, masuk. Ya ini ya. Ya, sekarang kita udah buka ininya, e-booknya ya. Nah ini ya. Oke, ya. Jadi ini ya. Jadi medan oleh objek atau bahan ya, bahan yang termagnetisasi ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, minggu lalu ya, bahwa sumber dari kemagnetan itu kan arus, gitu ya. Prinsipnya itu kan kalau ada arus listrik berarti ada magnet ya. Arus listrik itu apa? Arus listrik adalah gerakan dari muatan listrik ya. Gitu kan? Nah itu ya. Nah, arus listrik itu nanti kita bedakan menjadi dua macam ya. Pertama itu arus listrik yang dari baterai ya. Ya dari rangkaian lah. Dan yang kedua tidak dari rangkaian tapi apa? Dari gerakan apa? Gerakan elektron-elektron mengelilingi atom ya. Gitu kan? Jadi gerakan elektron mengelilingi atom nanti akan menghasilkan arus listrik ya. Ya, tapi namanya bukan arus listrik yang dalam kabel, tapi istilahnya itu apa? Arus listrik ekivalen ya. Jadi setara, tapi bukan listrik yang beneran ya. Itu yang menyebabkan terjadi apa? Pemagnetan bahan gitu ya. Magnet permanen gitu ya. Jadi magnet permanen itu kan tidak dari listrik, tapi dari sononya kan. Ya. Kalau kumparan memang dari listrik kan kalau kumparan ya. Listriknya mati ya apa itu magnetnya hilang kan itu ya. Tapi kalau magnet permanen ya, itu kan dari karakteristik dari bahannya ya. Dan itu berasal dari apa? Kita gitu. Gerakan apa? Elektron mengelilingi inti atom. Nah, gitu loh. Nah, kita bahas itu sekarang ya. Ya, ini kita mulai dari ya ini. Kalau di statis itu kan ada istilah apa itu? Muatan terikat ya. Ada muatan bebas, ada muatan terikat ya. Ya, dari sini juga gitu. Nanti ada namanya apa? Arus arus terikat. Jadi nanti ada arus bebas, ada arus terikat. Kalau arus bebas dari mana? Ya dari kabel ya. Pokoknya arus bebas itu dari baterai ya, dari baterai yang lewat kabel. Pokoknya dari luar gitu ya. Nah arus terikat ya yang ada di dalam material ya. Artinya yang terkait dengan apa itu gerakan apa? Gerakan elektron mengelilingi inti atom. Gampangnya begitu ya. Ya ini. Nah ini adalah yang kita bahas itu adalah arus terikat gitu ya. Jadi nanti arus terikat ini akan menghasilkan yang namanya magnetisasi gitu ya. Nah ini kita mulai dari pembahasan ini 6.10. Ini rumus apa ini 6.10 ini? Vektor Ya potensial. benar vektor potensial. Ah, itu vektor potensial ya. Jadi kalau di magnet ada namanya vektor potensial. Kalau di listrik skalar potensial ya. Jadi kalau di listrik potensialnya itu besaran skalar, kalau di magnet potensialnya itu apa? Besaran vektor ya. Sama dengan apa? Sama dengan mu 0 per 4 pi apa? M ini adalah rumus apa? Rumus potensial apa nih? Apa? Rumus vektor potensial oleh dipol magnet gitu ya. Ya, ya, vektor potensial oleh dipol magnet. Dipol ya. Ya. Jadi A itu vektor. A itu adalah vektor potensial listrik. Sorry, vektor potensial magnet ya. Ya. Jadi A itu apa? Vektor potensial magnet. Vektor potensial magnet A itu ya. M kan dipol magnetnya ya. M ini loh. M ini adalah dipol magnetnya ya. Jadi mu 0 per 4 pi M cross R top R apa? R top pi per R kot. Ini kan sama kayak di listrik ya. Ya, cuma kalau di listrik oh bukan, beda ya. Oh, di listrik bukan ini. Di listrik bukan ini ya. Soalnya di sini kan namanya apa? Vektor potensial magnet ya. Ya, kemudian kalau ditimbulkan ya oleh elemen ya, oleh elemen apa itu? Ini elemen dipol ya. Jadi elemen dipol berarti kan nanti sama dengan apa? M d tau ya. M itu apa itu namanya? Magnetisasinya ya, M besar. Ya, jadi maksudnya itu ini dm ya. Dm itu sama dengan ini ya.
M dtot itu elemen volume ya. Nanti kita integralkan ke seluruh volume tersebut ya, ke seluruh volume yang mengandung dipol magnet. Ini kan. Ya ini kan sebenarnya rumus 6 sama 6 itu kan sama ya. Bedanya apa ya antara 610 sama 611? Bedanya apa? Kalau 6 10 satu dipol. Ya. Kalau yang ini distribusi dipol yang kontinu ya. Kenapa pakai integral soalnya? Integral balikan kontinu ya. Kalau diskrit kan pakai sigma gitu ya. Distribusi kontinu dari dipol ini. Kan makanya pakai apa? Pakai integral gitu loh. Nah ini seperti ini ya. Gambarnya ini. Jadi yang digambar ini loh, ini adalah distribusi dipol di dalam material ini ya ini. Ya ini R itu. Nah itu ya. Terus kemudian kita lihat ini ya. Apa ini? Apa ini namanya nih? Ini namanya apa ini? Super R itu apa? Super R itu skalar apa vektor ya? Super R itu skalar apa vektor? R itu apa sih? Jarak, lebih tepatnya jarak ya. Ya. Jarak itu skalar apa vektor? Skalar ya. Kalau super R berarti kan skalar juga ya. Kalau saya kenakan operator nabla jadi apa nanti? Ini kan skalar. Saya kenakan operator nabla namanya apa itu? Jadi apa? Jadinya apa nanti? Namanya apa namanya lah? Enggak, kan kalian namanya apa itu? Enggak, kalian kan sudah tahu ini kan. Ada divergensi, ada kel, ada apa lagi? Gradien. Kenapa gradien? Kan skalar. Ya, kalau skalar kan namanya gradien. Kalau vektor kan ada dua ya. Bisa apa? Bisa divergensi, bisa kel. Sebenarnya ada lagi namanya Laplacian ya. Kalau kuadrat ya. Kalau kuadrat Laplacian gitu ya. Gitu ya. Makanya ini jadi vektor. Vektornya mana ya? Ini R top ini kan vektor ya. Ya. Sebetulnya sih gini, sebenarnya kan kalian tahu ya. Gampangnya gini aja deh. Turunan dari super R itu apa kan? Gampangnya kan gitu aja ya. Kalau turunan dari super R itu apa? Super R diturunkan, jawabannya apa? Min. Super R. Ya, min super R kuadrat kan dia. Sama kayak gitu. Coba ini turunan vektor gitu loh. Ya. Terus kayak gitu Pak itu. Jadi menurut teori ini ya, dalam analisa vektor ya, bahwa divergensi super R ya terhadap muatan ya. Aksen terhadap muatan ya. Perhatikan kalau aksen terhadap muatan. Kalau tanpa aksen berarti apa? Terhadap titik pengamatan ya. Jadi misalkan apa? X, Y, Z. Berarti itu apa itu? X, Y, Z terhadap Ya, berarti posisi ya. Posisi titik pengamatan. Tapi kalau X aksen, Y aksen, Z aksen berarti apa itu? Posisi titik muatan. Itu sudah itu sudah apa ya? Sudah kesepakatan ya. Pokoknya kalau aksen ini kan ya aksen berarti terhadap apa? Terhadap muatan ya. Berarti kalau ini diintegrasi terhadap apa ini? Diintegrasi terhadap apa? Terhadap ini loh. Aksen berarti apa? Terhadap muatan ya. Terhadap distribusi muatannya. Gitu loh. Ya. Jadi maksudnya itu diganti. Kan kalau kalian cermati di sini kan ada persamaan apa ini? Super R kuadrat ya ini coba perhatiin ini. Ya. Di sini kan ada apa? Super R kuadrat coba lihat. Ini loh. Tahu kan? Super R kuadrat kita ganti dengan apa tadi? Apa gradien super R gitu loh. Menurut analisa vektor itu loh. Ini loh. Jadi R topi per R kuadrat itu sama dengan apa? Divergensi super R. Benar nggak ada R topinya? Benar nggak? Coba lihat. Nah ini kan ada R topinya ini loh. Ini kan apa? R topi per apa ini loh? Ini loh ya. Tahu kan ini ya? Ini loh. Ya ini kan R topi per R kuadrat. Itu kita ganti dengan apa? Ini. Ya nanti jadi ini kan? Ya nanti jadi ini ya. Lalu kemudian dilakukan apa ini? Gunakan rumus apa ini? Integral parsial ya. Ya, pakai rumus integral parsial. Kan kalian tahu rumus integral parsial ya. Ya, apa rumus integral parsial itu? Misalkan apa? Integral UdV sama dengan apa? Ya, Pak. UV. Ya, benar sekali. UV. Kurangi. Nah, benar sekali. Integral VDU. VDU. Ya, UdV, UV dikurangi VDU kan itu ya. Integral parsial kan itu. Ini. Jadi ini ditukarkan ya. Nanti jadi pakai itu nanti. Ya, pakai integral parsial tadi itu.
nanti jadi dua suku kan ya? Kan jadi UD jadi UV dan PDU kan itu ya. Nah itu jadi itu lalu kemudian ya nanti coba kalian cermati. Suku pertama itu mengandung apa coba? Suku pertama mengandung apa ini loh? Suku pertama mengandung apa ini? Apa core Kel, bener. Kel apa? terhadap Kel terhadap monetisasi ya. Ya. Suku pertama mengandung apa? Kel terhadap monetisasi gitu ya. Gitu ya. Terus kemudian kalau suku kedua ini ya. Ya. Iya benar, tapi nanti ini kita gunakan teori apa ya? Teorema apa? Iya, benar, teorema divergensi Gauss. Benar sekali. Ya, teorema benar tak? Kayaknya bukan. Stokes, sorry. Soalnya kel ya. Ya, sorry. Maaf, bukan teorema divergensi Gauss, tapi teorema Stokes ya. Kalau teorema Stokes mengatakan bahwa apa? Bahwa integral dari kel vektor ya, itu sama dengan integral kelilingnya. Ya. Jadi integral apa itu? Integral dari kel ya, sebuah vektor itu sama dengan apa? Integral ini ya. Ya, jadi itu. Nanti jadi ini nanti ya. Ya, jadi itu lalu kemudian ya lah coba udah sekarang kita sudah mendapatkan berapa ini 6 persamaan berapa ini 6,12 ya. Coba kalian lihat. Suku pertama tadi mengandung apa itu nanti? Mengandung kel ya, kel M. Suku kedua mengandung apa itu? M sama apa? Perkalian silang ya antara M vektor apa ini? Vektor magnetisasi dengan apa? Dengan vektor DAD itu vektor luas permukaan gitu ya. Iya. Dan nanti muncul ini di ini ya. Ya, bahwa yang suku pertama terkait dengan apa ini? Dengan JB. JB itu apa? JB itu ya, rapat arus ruang. Ya, volume kan ruang ya. Sementara yang suku kedua terkait dengan apa? Luasan kan ya. Berarti apa? Permukaan. Ya. Gitu ya. Jadi suku yang pertama ini kan apa? Kalau M itu nanti sama dengan JB. Suku yang kedua yaitu apa? M cross normal. Nah, luasan kan ini kan. Kan luasan ya. Nanti terkait dengan normalnya nanti ini. Ini disebut dengan nama KB ya. KB itu apa? Arus permukaan. Kalau JB arus ruang ya. Arus ruang, arus permukaan. Satuannya masih ingat ya? Kalau arus ruang satuannya apa? Ampere per meter. Bukan kubik. Persegi. Ampere per meter persegi itu J. Kenapa kok persegi? Karena penampangnya. Penampang tegak lurusnya. Jadi misalkan air gitu ya, luas permukaan pipanya, penampang pipanya. Atau kalau kabel ya, jadi penampang kabelnya. Bukan volume kabelnya loh ya. Nanti dikira volume kabel, bukan. Ya, jadi satuan J itu adalah apa? Ampere meter persegi. Kalau satuan KB, satuan K ya. K itu apa sih? Arus permukaan ya. Satuannya apa? Ampere per meter. Ya, jadi ada arus dalam permukaan. Misalkan di kertas ini ya ada arus itu ya. Ya, ada arus ini. Dihitung penampak ininya. Tegak lurusnya nih loh. Berapa meter ini? Ya. Jadi satuannya nanti apa? Ampere per meter untuk K ya. Ya, sehingga kalau itu kita masukkan ke sana nanti jadi ini kan ya. Jadi kalau gitu A sama dengan apa? μ0/4pi gini kan ya. Ini kan JB ya. JB R aksen per R terhadap sumber arus ya. Kemudian nyatunya apa? KBR ini kan DA ya. Nah, ini untuk KB. Jadi ada dua suku ya. Suku pertama terhadap ruang, suku kedua terhadap apa? Permukaannya gitu ya. Ya kan rumusnya sama ya, μ0/4pi gitu ya. Yang satu itu JBD to, yang satunya apa? KBDA ya. KBD itu berarti kan ruang ya. To itu kan volume ya. Kalau DA itu kan permukaan. Itu ya. Nah ini dari JB, ini kan pokoknya prinsipnya itu apa? JB sama dengan apa itu? Kalau dari M, sementara KB itu adalah apa? M cross garis normal dari permukaan tersebut. Itu yang disebut dengan nama arus terikat. Ya. Jadi ada berapa arus terikat? Ada dua ya.
Yaitu apa? JB sama KB. JB itu arus terikat ruang, kalau KB arus terikat permukaan. Itu kan mirip kayak itu loh, mirip kayak di listrik. Kalau di listrik itu namanya apa? Rho B sama sigma B ya. Ya, cuma kalau Rho B kan pakai divergensi ya. Coba perhatikan. Ya, Rho B kan pakai divergensi ya. Kalau sigma B kan pakai dot. Kalau tadi kan pakai cross ya. Ya. Sorry kok. Ya, kel. Jadi J-nya pakai kel, K-nya pakai cross, gitu kan. Kalau di listrik apa? Rho-nya pakai divergensi, ya, pakai dot gitu loh. Bedanya di situ ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Contoh ya. Contoh nanti di satu. Jadi ini tentukan medan magnet oleh bola yang termagnetisasi homogen ya. Homogen berarti apa? Berarti artinya apa itu? Besarnya dan arahnya sama ya. Ya. Biasanya apa? Biasanya dipilih sumbu Z ya. Kayaknya ini sudah apa? Sudah pilihan baku. Kalau dia ngomong homogen, pilihlah apa? Sumbu Z. Apakah nggak boleh sumbu X dan sumbu Y? Ya boleh, tapi itu nggak baku ya. Biasanya dipilih sumbu Z. Gitu ya. Jadi M-nya ke arah Z. Gitu kan? Sekarang kita lihat. Pertanyaan saya gini, kenapa kok JB-nya 0? Kenapa ini kok JB-nya 0? Kalian bisa nggak menjelaskan? Kenapa kok ini JB-nya 0? Hah? Iya ini loh. Kenapa kok JB sama dengan 0? Ini loh. JB sama, iya karena jawabannya itu karena homogen. Homogen itu kan konstan. Konstan diturunkan apa? 0 kan? Ini loh. Apa ya? Divergensi atau kalau itu kan turunan ya. Kalau itu kan turunan ya. Itu kan. Ini kan sama aja diturunkan kan itu ya. Kalau konstan diturunkan ya 0. Tapi KB-nya kan nggak 0 ya, soalnya bukan turunan ya, soalnya dikalikan dengan apa? Vektor luas permukaan ya. Ya, nanti sama dengan apa? Sin theta. Jadi berarti apa? Sin itu apa berarti? Sudut antara sin theta itu apa? Sudut antara apa dan apa itu? Apakah theta itu sudut antara M dan N? Ya benar ya. Soalnya kan kalian tahu kalau cos kan muncul sinus ya. Benar ya? Kalau 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 dot muncul apa? Cos kan itu ya. Benar ya. Ya, jadi theta itu apa? Sudut antara M dan N ya. Sudut antara vektor magnetisasi dan vektor normal dari permukaannya ya. Coba kalian lihat arahnya apa ini? Arahnya apa ini? C. Tahu arah C itu ya? Nanti arah C ya. Arah C itu artinya apa? Arah melilingi apa? Arah melilingi sumbu sumbu Z. Ya. Jadi dia melilingi sumbu Z gitu loh. Itu namanya arah C ya. Jadi berupa lingkaran-lingkaran yang melilingi sumbu Z. Ya. Itu maksudnya adalah ya, jadi itu ya. Jadi di sini tidak ada arus di dalam ruang, yang ada apa? Arus di permukaan bolanya ya. Arahnya bagaimana? Yang melilingi sumbu Z. Ya. Besarnya berapa? Ya ini M sin theta. Ya. Artinya kalau tetanya 0 berarti kan arusnya 0 ya. Tapi kalau di theta 90 arusnya apa? Maksimum ya. Jadi di ekuatornya itu maksimum itu ya. Ya, semakin jauh dari istilahnya ekuator lah. Sebenarnya bukan ekuator sih. Di bulannya yang bagian tengah itu loh. Itu kan ekuator ya kalau di bumi ya. Itu arusnya maksimum. Makin jauh dari makin menuju kutub akan mengecil ya. Di kutub ya pasti 0 ya. Soalnya sinus kan. Di kutub kan sinusnya 0 ya. Baik kutub utara, kutub utara 0 ya. Ini saya ibaratkan bola lah. Sorry. Saya ibaratkan bumi. Kalau kutub utara 0 ya. Kalau kutub selatan kan 180 kan gitu ya. Kalau di ekuator kan 90 gitu ya. Ya kira-kira kalau itu saya ibaratkan bumi gitu loh. Meskipun bukan bumi kan bola konduktor kan ya. Maksudnya biar gampang dibayangkan gitu. Baik, gambarnya kayak gini ya. Ya. M-nya ini loh. Loh bener kan? M-nya arah sumbu Z ya. Ya, berarti arusnya itu di ekuatornya itu paling tinggi, paling maksimum ya. Menuju ke titik atas dan titik bawah dia akan menuju 0. Soalnya sinus theta gitu ya. Nah, sekarang ini apa ini? Coba kalian bisa menerjemahkan ini.
sekarang rotasi bola ya. Ya, anggap aja sel itu kulit bolanya lah gitu ya. Atau sel, ya sel bukan kulit, bukan kulit. Bolanya diputar gitu ya, berputar gitu ya. Muatan Iya. permukaan seragam. Heeh. Terus itu korespon berkaitan korespon itu berkaitan ya. dengan Arus permukaan gitu ya. permukaan. Rapat arus permukaan maksudnya gitu ya. Iya. Jadi sekarang itu bukan arus ya. Tapi apa? Tapi bola bermuatannya diputar. Kan sama aja ya. Bola bermuatan diputar kan sama aja arus gitu ya. Coba arusnya bukan dari baterai tapi dari putaran gitu ya. Kan kita mendefinisikan arus itu kan muatannya bergerak ya. Kalau tadi kan muatannya disebabkan oleh baterai gitu ya. Kalau sekarang tidak dimulai oleh baterai tapi ditimbulkan oleh putaran dari bola ya. Ya, jadi bola yang bermuatan listrik tapi kita putar ya, sama aja menghasilkan listrik gitu ya. Nah, pertanyaannya itu apa itu? Oh, berkaitan sorry. Berkaitan dengan arus permukaan yaitu jadi K ya. Jadi K sama dengan apa ini? Apa ini? Sigma itu apa? Sigma itu muatan permukaan. Ya, muatan permukaan dikalikan apa? Kecepatan ya. Ya. Apa kecepatannya? Ya benar kecepatan. Kecepatan. Nah, kecepatan kan sama dengan omega R ya. Iya. Omega R sin theta. Bergantung sin theta juga kan. Soalnya kan tergantung posisi ya. Ya ada sin thetanya itu ya. Jadi itu. Ya, jadi itu berkaitan ya. Jadi kalau sebuah muatan yang diputar ya, sebuah muatan bola yang diputar dengan kecepatan V, maka akan timbul apa? Rapat arus permukaan di dalam bolanya, yaitu apa? Sigma V ya, dengan sigmanya itu apa? Sorry. V-nya itu apa? Omega R sin theta. Nah, terus kemudian apa ini? Ya terkait dengan apa? Spin ya, terkait dengan spin ya. Spin spherical cell ya, dengan apa ini? Identifikasi bahwa omega terus apa ini? R omega ya itu ya terkait dengan magnetisasi gitu ya. Kembali ke apa itu? 5.11 ya. Maka nanti akan menghasilkan ini medan magnet ya. Medan magnet berapa itu? 2/3 mu 0 M. Dari mana ya? Dari ini. Persamaan berapa ini? 5.11 di bab 5 ini ya. Ya, kembali ke persamaan 5.11. Ya. Jadi itu terkait dengan apa? Magnetisasi ya. Jadi magnetisasi nanti sama dengan apa? Menghasilkan medan magnet yaitu apa? 2/3 mu 0 M ya. Itu coba lihat kembali di persamaan 5.11 ya. Ya. Nah, terus kemudian kita akan lihat ini ya. Ya, ini kan ada di dalam bola ya, dan juga apa di luar bola. Ya, jadi ini M kecil sama dengan berapa ini? 4/3 pi R pangkat 3 M besar. Kenapa? Kan volume bola berapa? 4/3 pi R pangkat 3 ya? Iya. Ya itu. M itu kan rapat magnetisasi kan? Berapa itu? Magnetisasi persatuan volume gitu ya. Jadi kalau magnetisasi total, perhatikan di sini ya, M di sini maksudnya itu magnetisasi total ya. Yang kecil. M kecil. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Waktu kita bahas mikro kan M itu menyatakan apa? Magnetisasi atom gitu ya. Tapi sekarang M di sini pengertiannya bukan itu. Di sini sekarang M punya makna apa? Magnetisasi total ya. Berarti apa? Berarti M besar dikalikan volume gitu. Karena M besar itu apa? Magnetisasi persatuan volume gitu ya. Itu ya. Itu kalau uniform ya, artinya homogen ya. Kalau nggak homogen bagaimana? Ya harus kita integralkan. Kalau homogen kan tinggal dikalikan aja ya. Jadi kalau nggak homogen ya harus kita integralkan. Ya. Nah, sekarang ini ada problem-problemnya ya. Coba kita lihat aja ya. Untuk problem 6.7 itu apa itu? Suatu silinder Suatu silinder
sangat panjang tak terhingga ya, infinite ya. Ya, Ya, infinitely long circular cylinder ya. Terus dia membawa masa magnetisasi sih uniform. uniform mungkin ya. Ya, sejajar sumbu Z. Biasanya itu kalau sumbu selalu sumbu Z, biasanya gitu kok. Selalu dianggap sumbu Z. Kenapa? Karena sumbu Z kan sumbu silindernya kan itu ya. Itu ya. Terus apa ditanyakan? Temukan medan magnet Ya, akibat M ya. di dalam dan di luar silinder. Nah, jadi kalian diminta menghitung medan magnet ya oleh magnetisasi M tersebut baik di dalam maupun di luar silinder. Gitu ya. Ya, itu. Nah, untuk menjawab itu ya, kan kita harus mencari kaitan antara ini, apa itu antara M apa ini? M besar sama M kecil ya. 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 Terus kemudian yang penting juga ini kaitan antara B sama M. Kalau di soal sebelumnya kan ini ya, bahwa apa itu B sama dengan apa ini? 2/3 Ya, ini untuk bola ya. Ini untuk bola ya, untuk bola eh, dengan magnetisasi yang mungkin ya. Kalau sekarang kan silinder. Ya, sekarang kan silinder. Ya. Jadi kaitannya itu bisa dilihat di sini loh. Cuma kita agak kembali ke ini ya. Ya, kembali ke persamaan berapa ini? 5.11 ya. Di bab berapa itu? Bab 5 ya. Coba ya. Kita coba apa itu kembali ke bab sebelum ini ya. Yaitu apa di EM1 ya. Bab 5.11 tadi ya persamaannya ya. 5.11. Iya, 5.11. Bab 5 ya. Bab sebelum ini juga 5.11 coba kita lihat aja. Itu kaitan antara ini, antara magnetisasi dan B ya. usaha. Ketemu? Ketemu. Halaman berapa? Kalau di Ini sini 5.11 ya? Ini lewat. Yang Oh, ini 5.74. 5.11 ya tadi ya? Ya. Masih di atas. masih jauh. Oh, ini di bawah, Pak. Bawah. Ini 5.5. Iya, berarti enggak ini 51 ini. Jauh, jauh, jauh. Masih jauh lagi 5.11. Masih terus lagi ya. Di bawah, Ini. di bawah, di bawah. Nah, Ini ya. 5.11 ya. Ya, ini terkait dengan usaha ya. Ya. Jadi usaha untuk ini ya di dalam medan magnet ya. Jadi usaha untuk menggerakkan muatan di dalam medan magnet atau gampangnya itu apa? Terkait dengan energi yang tersimpan di dalam medan magnet lah, gitu lah gampangnya ya. Ya. Kan kita tahu rumus usaha itu apa? W sama Ya, ini kan F kali ini kan ya. Dot kan ya. Ya, F-nya kan gaya Lorentz itu ya. Berarti apa? IP cross B gitu ya. Gitu kan. Nah, terus tetap sekarang kita perhatikan ya. P cross B ya. Ini kan. P cross B itu apa nih? Tegak lurus terhadap terhadap kecepatan dan medan B. magnet. Ya. Gitu kan. Nah, kalau seperti itu maka nanti yang terjadi itu apa? Nol ya. Kenapa? Karena ini loh. Ini loh, kenapa kok nol ya? Ini loh, karena apa ini? V cross B itu kan pasti tegak lurus V ya. Ya. Pokoknya gitu loh. Kan hasil Cross product. hasil ya cross product itu namanya tegak lurus dengan yang dikalikan ya. Ya. Jadi V cross B pasti tegak lurus V pasti tegak lurus B kan gitu ya. Ya. Pokoknya hasil perkalian cross product mesti apa? Tegak lurus dengan yang kita pengalinya tadi. Ya. Jadi artinya V cross B pasti tegak lurus V tegak lurus B. Kemudian saya dotkan dengan P. Nol. Berarti kan nol. Kenapa? Sama artinya dengan tegak lurus saya dotkan dengan tegak lurus. Apa? Dua kota tegak lurus saya dotkan apa? Nol. Kan nol gitu ya. Jadi kenapa kok ini nol? Karena ini tadi. Ya. Karena Tidak ada yang sejajar. iya tidak ada yang sejajar. Jadi V cross B itu pasti tegak lurus dengan V. Kalau saya dotkan ya pasti nol. Gitu. Ya. Jadi itu yang menjadi penyebab ya kenapa kok usahanya itu nol. Ya. Nah, tadi itu kaitannya dengan
kayaknya ini tidak menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi pertanyaannya itu apa sih kaitan antara B dengan B dengan silinder. B dengan itu kan, B dengan M kan dia. Iya. Kok jadi jawabannya ini? Kayaknya nggak beres ini. Itu tadi ini yang example non Ya. itu. Ya sebentar tak lihat lagi ya. Iya. Coba kok Problem 5.11 kali Pak. iya iya 5.11 ya. Iya kayaknya kok nggak nyambung gitu. 5.11 coba. Kita tanya kaitan antara M dan B kok malah terkait dengan usaha. 5 titik berapa tadi? 11. 11. 5 problem ya. 5.11 coba kita cari lagi. Ini example. Example apa problem? Example. Sampel. Example 5.11 ya. Iya. Kayaknya salah tadi ya. Salah. Salah bukan equation tapi example ya. Contoh ya. Pantesan nggak nyambung ya. Terus apa? Oh ada Pak. Udah halaman 245. Masih lanjut. Masih ke bawah. Ada bola tapi Pak. Iya, apa kan bola memang. Tadi kan bahas bola memang. Nanti kita terapkan di silinder gitu loh. Ini halaman berapa ini? 245. Halaman 245. Ini saya sampai halaman berapa ini? Susah nyari halamannya itu. 245 ya? Bisa Pak. Pakai apa? Pakai ses ya? Control F. Control F. Terus? Ditulis example 5.11. Atau pakai ini pakai ses ya? Iya Pak. Baca di mana sesnya? Nggak ketemu ya. Ini. Di bagian mana ini? Nggak ini bisa. 2.11. Mungkin coba dipencet ininya dulu Pak. Inilah. Iya. Oh iya. Tunggu ya. Ini ini mungkin ini ya. Iya Pak. Ini ya. Jadi tak matikan dulu ya. Ini palingnya. Bukan. Bisa wes pakai cara Dua pertimbangan kan? Hah? Iya. Gimana? 2 titik. Pencet di sini. Di sini. Oh iya ya. Ya, di situ. Ya tahu. Di Iya, situ. di halamannya ya. Ya, di sini. Di sini. Di halamannya ya. Ya coba 245 coba. 245. Berapa? 245. 245 ya. Coba aja ya. Ketemu nggak? Yes ya. Coba kita lihat dulu. 245 kan ini. Ada selisih itunya Bos. Cuma ada selisih kan. Ini kan file Iya ya. bukan bukunya. Iya ya. Iya Pak. Itu halaman file bukan halaman buku. Coba kita lihat dulu. Nggak apa-apa tapi bisa sedikit bantu kok. Tapi hausnya nggak jauh hausnya. Hausnya nggak jauh hausnya. Harusnya nggak. Iya. Hausnya nggak jauh. Masih 45. Ini sudah sampai problem 5.33 ya. Kita 5.11 ya. 5.11. 5.11. Bisa kayak gini aja deh. Karena gini, cuma 5 halaman Pak, ke bawah. Ini Ke bawah. Kan ini Bawah. 240 kan? Ah. Ke bawah. 5 halaman dari sini. Iya. Tadi berapa? 245 kan? Ini. Ini 242. Ini. Kelebihan. Ya ini susahnya di sini ya. Iya. Naik lagi. Ini berapa ini? Ini 2 Ini masih naik atau ke bawah? naik. Ini 2 berapa ini? 252. 252 itu. Tadi berapa? 245. 245. Ya, pelan-pelan aja. Ini ya, gambar ya. Kayaknya ini 245. Masih selisihnya kayak nggak pakai selisihnya. Mungkin. Coba berapa? 245 itu Iya. sebelum mulai ya. Apa namanya? Example berapa sih? Ada ketemu ini. Fine. 5.11. Tulisannya apa? Example gitu ya. Itu Pak ya. Example 5.11. Iya. Ini lah. 5 titik. 11. Ada itu. Ada ini tak? Ya. Ini kan? Ya. Nah, masa Oh ketemu. iya, ya. Terima kasih ya. Ya ini. Jadi coba saya bahas sedikit tentang ini ya. Jadi ini ada Jadi sel bola ya. Sel bola ya kayak tadi kan jari-jarinya R ya membawa muatan homogen sigma ya. Terus dia berputar ya. Dan kecepatan omega, pada sudut omega ya. Tanya apa vektor potensial yang dihasilkannya di titik R ya, titik sembarang R gitu. Ini kan rumusnya ini ya. Mu 0 per 4 pi ini kan.
Ini kan K ini apa? Arus ini ya. Arus arus permukaan ya. Arus permukaan ini adalah itu ya. Ya itu. Nah ini ya. Jadi sekarang persoalannya kan mencari K-nya itu sendiri kan ya. Ya, kan di permukaan sih. Kalau di permukaan kan R-nya, nah, R-nya sama dengan apa? Dari sini loh, R-nya sama dengan apa di permukaan itu? R besar dikalikan apa ini? Ya, R ini loh. Ya, hubungan antara ini R sama R besar ya. Oh, R Latin, Pak. Oh, ya. Nah, ini ya. Jadi R itu sama dengan ini kan. R besar ditambah pakai apa ini? Pakai rumus. Trigonometri. Iya, iya benar trigonometri namanya aturan apa itu? Kosinus ya. Coba kita lihat aturan kosinus. Ini kan dari sini kan ya. Ya, ini kan R ini ya. Ya, atau di sini aja deh. Ini loh. Ini loh, ini kan ada R ya. Di sini ada R aksen itu ya. Tadi rumusnya ini kan ya. Ya, itu terus kemudian elemen luas ya untuk permukaan bola ini kan ya. R kuadrat sin theta aksen. Ya ini kan ini ya untuk permukaan bola ya. Elemen luas pada permukaan bola gitu ya. Terus nanti untuk mencari V-nya ya, mencari V-nya kan kita gunakan rumus ini. V omega cross R ini ya. Ini kan V itu apa sih? Kecepatan linier ya. Oh, ternyata pada gerak rotasi kan itu ya. Ternyata pada gerak rotasi itu kan itu omega cross R ya. Ya kita masukkan ke sini nanti ya. Ini untuk vektor omeganya. Vektor omeganya ke arah apa ini? Vektor omeganya ke arah apa itu? Coba kita lihat. Vektor omeganya ke arah sumbu X ya ini. Sepertinya ya kalau dilihat. Kalau saya lihat dari sini loh. Ya. Ke arah X ini ya. Ya. Terus kemudian ini vektor muatannya ini diuraikan ya. Ini komponen X. Ini kan apa itu koordinat bola kita nyatakan dalam kartesian gitu ya. Ya. Kalau dalam kartesian kan Z-nya kan cos. Ya. Jadi gini koordinat bola itu kalau diuraikan itu kan kesumbunya kan cos. Sinya kemana? Sinya itu ke lantai ya. Nanti dari lantai kita uraikan lagi ke sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya kalikan dengan apa? Cos phi. Ya. Sumbu Z-nya kalikan dengan sin phi gitu ya. Masih ingat? Saya pernah jelaskan ini kok kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya ini, kalau koordinat polar ya, koordinat bola katakanlah R gitu ya. Itu kan nanti dia punya komponen apa? R cos theta. Itu arah sumbu Z. Ya. Terus apalagi R sin theta, tapi bukan apa yang tergaru sumbu Z, yaitu apa pada lantai. Lantai itu masih apa? Bidang XY ya. Ya. Terus kemudian bidang XY saya uraikan lagi ke sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X saya kalikan apa dengan cos phi. Ya, jadi gini nanti. Ini loh. Ini kan R sin T cos phi ya. Ya ini loh. Ini kan di lantai R sin phi. Saya kalikan cos berarti apa? Ke sumbu X. Kalau saya kalikan psi berarti apa? Kalau saya kalikan sin ke sumbu Y, gitu ya. Nah, terus itu kan P-nya ya. Ya. Nah, terus untuk mencari K-nya kan saya butuh K ini ya. Loh, dari misalkan ini ya. Kalian tahu K itu sama dengan apa? Ini kan ya. K itu sama dengan apa? Ya, omega. Kok bukan omega, sigma. Sigma itu apa? Muatan persatuan luas ya. Kalikan V-nya ya ini tadi dari sini kan. Ya, V-nya dari sini gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian ya kalau itu sudah tahu, masukkan ke sini nanti. Jadi ini kan nanti ya. Bisa dimasukkan semua ya. Sebentar, kira-kira kalau ini saya kalikan hasilnya apa ini nanti? Ini loh. Kalau saya kerjakan nanti hasilnya apa ini? Oh, ini dikerjakan ini ya. Ya. Hasilnya nanti apa ini? Ada sumbu X. Ya, ini. Jadi ada ini ya. Ini komponen X-nya, ini komponen Y-nya, ini komponen Z-nya. Ini pakai perkalian ini kan ya. Iya. Kan determinan itu ya. Ya itu. Nah, terus kemudian ini yang perlu kalian cermati itu ini loh ya. Bahwa integral apa ini? Sin V dV kan sama dengan 0 kalau satu putaran ya. Ya pastilah. Satu putaran kan mesti 0 kan itu ya. Ya, karena
Ya kan ada plus ada minus gitu ya. Itu berlaku baik untuk cos maupun untuk sin gitu. Ya, apa itu artinya? Kalau seperti itu artinya apa itu? Berarti yang ada sin B ya. Kalau saya integrasi ada BV, nanti dia itu apa? Akan menjadi nol. Ya, berarti yang mana itu yang nol itu? Ya, ya pokoknya ini loh ada ada apa sin B sama V. Sehingga nanti dari itu semua, ya, maka nanti jadinya apa nanti? Jadinya apa nanti? Yang tersisa, Yang tersisa? yang nggak ada sin Iya, sama cos B. iya itu. Yaitu apa? Yang komponen Y kan itu ya. Ya, komponen Y. Komponen Y kan itu ya. Nah, itu ya. Ya, terus kemudian nah ini prosedur matematikanya ya. Ya, kemudian lalu ditegalkan untuk apa ini? Untuk R-nya ya, tapi dibuat permisalan itu ya. Dimisalkan apa ini? Cos U theta sama asen. dengan cos Ya, theta. itu prosedur untuk penyelesaiannya ya. Jadi buat permisalan itu ya, sehingga nanti hasil akhirnya nanti ini ya, diperoleh ini ya. Jadi kalau kalau di dalam bola itu ini ya, kalau di luar bola itu ini. Coba kalian cermati bedanya apa antara di luar bola sama di dalam bola itu? Kalau di dalam bola, Hmm, ya itu ya. artinya Hmm. Sebanding kan? ya, Sebanding kan ini loh. R ini kan? ya, Sebanding kan? ya. Jadi maksudnya itu kalau R-nya besar, dia ikut besar ya. Kalau di dalam sorry, kalau di luar bola, Semakin besar R-nya, makin kecil. iya, katanya gitu loh. Kan R dibagi R pangkat 3 jadi berapa itu kan? Seper R kuadrat. Ya. Itu maksud saya. Ya. Jadi A, kalau di dalam bola itu apa? A sebanding dengan R, kalau di luar bola, A Berbanding terbalik. iya dengan R kuadrat. Itu maksud saya. Ya kayak muatan itu ya. Kan nggak gitu. Cuma di sini arus gitu ya. Harus ditimbulkan oleh muatan. Ya, itu eh, ya ini kayak gini loh, ini loh. Ini kan mirip ya ini ya. Ini kan sebanding dengan R, yang sini apa ini? Berbanding terbalik dengan apa? R kuadrat. Ya, arahnya kan ini, arahnya itu apa? Pitopi. Pitopi itu artinya apa sih? Melilingi sumbu Z ya. Ya. Melilingi sumbu Z itu namanya pitopi ya. Jadi melilingi arah sumbu Z. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita udah tahu A kan kita bisa nyari B ya. Ya, B itu sama dengan apa sih? Kalau dari A. Ya, jadi sebetulnya vektor apa itu? Vektor potensial itu sebagai alat bantu untuk mencari B ya. Ya, dari vektor potensial nanti kita bisa menghitung B, yaitu apa? Bahwa B itu adalah apa? Akal dari vektor potensial. Ya, kenapa? Karena A gini loh, kenapa kok A itu lebih dipilih? Karena A itu mengikuti arah arus gitu ya. Ya, jadi vektor 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 potensial A itu mengikuti arah arus gitu ya. Itu dengan B kan? Kalau B kan tidak seperti itu ya. Tapi apa tegak lurus gitu ya. Jadi maksudnya gini loh. Misalkan saya punya arus dalam kabel ya. Kabelnya arahnya ke atas. Kemana arah B-nya? Jadi misalnya ada kabel ya. Saya punya kabel. Garis ya. Arahnya ke atas. Kemana vektor B-nya? Kan begini ya. Tapi vektor A-nya kemana? Ya ke atas. Ya, jadi vektor A itu mengikuti arus. Ya, jadi sebagai alat bantu lah vektor A itu. Apa arti vektor A itu? Vektor potensial magnet ya. Itu searah dengan arus gitu ya. Itu ya. Ya, sekarang saya kembali ke tadi ya persoalan kita ya. Tadi contoh apa dari silinder itu. Saya kembali lagi ke ini. Jadi sudah monetisasi ya. Ya, tapi ini kan, jadi kita bahas ini kan. Oke, sekarang saya lanjutkan ini ya. Untuk 6.8 sekarang ya.
Kalau ini apa, Rey? Silinder panjang juga ya. Apa sih bedanya antara 67 sama 68 ya? Bedanya apa itu? 67 itu infinite ya. Infinite long circular cylinder. Kalau yang 6,8 itu apa? Long, apa bedanya sih antara infinite sama long? Kalau infinite berarti panjangnya nggak terhingga. Nggak terhingga. Kalau Kalau yang, long panjang tapi masih bisa diukur. ya benar, sepertinya begitu ya. Soalnya bedanya hanya kata infinite aja ya. 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 Dia itu panjang, cuma panjangnya ada gitu ya. Kalau yang lucu kan panjangnya sampai tak hingga gitu ya. Sesuatu yang nggak masuk akal gitu ya. Secara fisika kan ya. Secara fisika nggak masuk akal. Ini ya. Jadi untuk di kasus 68 ini magnetis beda. Kalau yang di 67 kan arah M-nya kan searah sumbu Z ya. Kalau yang ini bukan, tapi apa? Mengelilingi sumbu Z. Coba lihat ya. M sama dengan apa? KS kuadrat ini kan. Jadi magnetnya mengelilingi sumbu Z gitu ya. Berarti mungkin atau enggak ini kalau yang 6,8 ini magnetisasinya. Uniform atau enggak ini kalau yang ini? Kalau tadi kan uniform tadi ya. Ya. 6 kan uniform. Ya, soalnya ngomong gitu kan. Ya, mana tadi? Oh, ini kan uniform ya. Uniform magnetisasi. Kalau yang B uniform enggak? Ya tidak. Kelihatan dari arahnya kan. Arahnya kan meliling-liling, berarti arahnya kan enggak konstan ya. Ya, ketika di sini arahnya ke sana ya. Ketika di sini ya. Satu, terus yang kedua, kan bergantung sama S kuadrat. S kuadrat itu apa sih? S itu apa sih? Eh, jarak 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 terhadap sumbu Z. Jadi kalau di pakai istilah S ya. Kalau di bawah pakai apa? R kalau nggak salah ya. Jadi gini, mungkin maksudnya itu gini. Kalau di grid itu menyebutnya gini. Kalau R itu jarak terhadap pusat koordinat gitu. Kalau S itu apa? Jarak dari sumbu Z. Maksudnya itu gitu ya. Kalau dugaan saya sih begitu ya. Ya jelas ini nggak apa itu jelas nggak mungkin dari baik dari segi arah maupun nilai kan ya. Ya gitu kan. Ya terus apa ditanyakan? Ditanyakan apa? Medan magnet yang dihasilkan oleh M ya pada titik apa di dalam dan di luar silinder. Ya. Jadi pertanyaan sama kayak tadi itu ya. Apa di dalam sama di luar silinder gitu ya. Ya, seperti di gambar berapa ini? 6,13. Ini ya gambar ya, 6,13 ini. Ya. Jadi ini apa ini? Semakin jauh, semakin besar nih magnetisasinya ya. Ya, terus oke. Terus berikutnya masih ada 6,9. Terus berikutnya lagi berapa ini? 6,10. Oke. Jadi gini. Jadi coba ini ya. Coba tadi kan ada contoh ya. Tapi contohnya itu apa? Untuk bola ya. Coba contoh pada bola itu kalian terapkan di silinder ya. Untuk menjawab apa ini? Soal ini 6,7 sama 6,8 itu ya. Nah, bedanya apa? Kalau 6,7 itu uniform arah sumbu Z. Kalau 6,8 itu tidak mungkin arahnya apa? Melilingi sumbu Z ya. Itu ya. Ya, jadi ini nanti kalian coba apa itu tiru ya. Contoh soal seperti yang ada di bola ya. Ya, berhubung karena waktunya yang tidak mencukupi ya. Atau nanti di pertemuan lanjutannya nanti akan saya bahas lebih lanjut ya. Itu aja ya. Kalau ada pertanyaan ya. ada. Ya, saya kira itu dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.